Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran informatika pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya silakan coba diperiksa dulu di bawah bangkunya atau di lacinya ada sampah atau tidak. Nggak ada? Udah dibersihkan ya berarti sama itu. Sama Bapak bersihannya tadi. Yuk, selanjutnya kita bisa mulai melanjutkan kegiatan pembelajaran. Saya absen dulu ya. Kelas 10.3. 10.3 Ahmad Muhyiddin ada? Oke. Ale Zakbar. Oke. Almira Oktaviana ada. Terus Augustina Fri, Sasi Kirana Dewi, Siti Handayani, Stefani Abelia Putri, Syafira Aurelia Setiawan. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Oke. Ya, sudah absen. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kita lakukan relaksasi diri dulu agar proses belajar kita lebih fokus dan lebih konsentrasi. Semuanya perhatikan ke depan. Saya juga ikuti instruksi yang saya lakukan. Silakan kakinya luruskan, telapak kakinya ke lantai, tangannya di paha masing-masing. Sudah? Semuanya hening. Tutup matanya. Tarik nafas. Lepaskan. Sudah. Berkurang stresnya. Stres parah. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Di sini saya sambil buka presentasinya juga ya. Tadi sudah, sistem komputer itu apa? Mungkin Anda pernah mendengar istilah hardware, software, dan brainware. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal tersebut. Namun, sebelum Anda mulai mempelajari materi tersebut, silahkan Anda buka HP-nya terlebih dahulu, silahkan di-scan kode di depan. Nanti kalau muncul pertanyaan dalam bentuk Google Form, silahkan dijawab. Ya, cukup ya. Metode belajar yang disukai kebanyakan diskusi. Terus, apakah memiliki tablet, komputer, atau laptop? Sekitar 80-an% tidak. Tapi HP punya semua, 90%-an. 95. Terus pernah mengirim tugas lewat email, pernah semua ya. Suka main game, atau pernah main game, pernah. Apakah suka bermain sosmed, atau menggunakan sosmed, sudah pernah semua. Ya, jadi dari hasil asesmen awal, kita dapat menyimpulkan beberapa dari Anda memang belum ada yang punya komputer di rumahnya, tapi saya yakin mungkin di waktu di SMP Anda pernah belajar informatika ya, Anda pernah mengenal perangkat keras, perangkat lunak, ataupun perangkat otak. Nah, di sini sudah saya petakan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang memahami mekanisme internal pada interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pengguna. Jadi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ditampilkan dua buah gambar, yaitu software dan hardware. Kalau software mungkin Anda sudah kenal, begitupun juga dengan hardware. Nah, di sini saya tampilkan beberapa gambar. Ini gambar apa? Mouse. Hardware atau software? Hardware. Hardware ya. Oke, tahu. Ini? Word. Microsoft Word. Apa ini? Software. Untuk apa? Mengolah kata. kata. Buat surat. Proyektor. Kenal semua? Kenal. Oke. Apa ini? Hardware. Hardware.
Ini CPU. CPU. CPU buat apa? Itu adalah otaknya komputer. Jadi semua hal yang ada di komputer diprosesnya menggunakan CPU. Hardware atau software? Hardware. Hardware. Ini oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, muncul pertanyaan ketiga. Ada yang namanya brainware. Brainware itu apa? Ada yang pernah mendengar istilah brainware sebelumnya? Brainware itu apa? Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau mengatur sistem dalam komputer. Iya, brainware adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian komputer. Siapa manusia? Manusia itu siapa? Itu kamu. Ya. Nah, untuk lebih memahami materi tentang sistem komputer, pada pertemuan ini saya berikan Anda 2 materi tambahan berupa PDF dan berupa video. Karena durasi videonya agak panjang dan materi PDF-nya juga agak banyak, jadi materinya saya bagikan di grup WA ya. Jadi Anda bisa buka untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, di sini kalau Anda buka, itu kalau saya klik, itu nanti muncul videonya. Tapi biar lebih optimal, silakan Anda pelajari secara mandiri ya. Jadi nanti dalam pertemuan kali ini Anda silakan gunakan ini sebagai sumber referensi tambahan Anda untuk. Nah, langkah selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membuat kelompok. Kelompoknya sudah Pak Elvan tentukan. Silakan Anda duduk secara berkelompok sesuai pembagian kelompok yang sudah saya tentukan. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Ayo. Sudah? Sudah sesuai kelompok? Sudah ya. Nah, selanjutnya tugas kelompok saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada tugas yang dikerjakan di waktu kegiatan awal dan nanti setelah selesai dilakukan presentasi. Kegiatan pertama yang harus Anda lakukan ini saya bagikan dulu LKPD 4 kelompok. Siapa ketua kelompoknya? Saya atau gini aja langsung kelompok 1, kelompok 4 ya? 3. 3, kelompok 2 dan kelompok berapa? 3. 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 saya berikan Anda LKPD. Di situ ada studi kasus dan langkah pengerjaan. Nah, studi kasus itu Anda jawab sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 kerjakan kelompok 1, kelompok 2 kerjakan kelompok 2, kelompok 3 kerjakan kelompok 3, dan kelompok 4 kerjakan di kelompok 4. Langkah pengerjaannya sudah ada di LKPD masing-masing. Kerjakan dalam waktu kurang lebih berapa menit? 30 menit ya. 30 menit silakan Anda bekerja secara berkolaborasi sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Nanti di bagian akhir setelah Anda melakukan kegiatan di LKPD tersebut, Anda melakukan presentasi. Presentasinya saya berikan kebebasan. Anda mau menggunakan metode berbasis visual boleh, berbagi peran boleh, ceramah boleh, apapun itu yang menurut Anda nyaman atau itu bisa memberikan hasil yang maksimal dalam presentasi kelompok Anda. Nah, halo semuanya, perhatikan. Sambil Anda mengerjakan LKPD, itu kan LKPD itu satu kelompok satu ya. Nah, Anda juga saya berikan tugas individu dalam bentuk asesmen formatif. Nah, pertanyaannya seperti ini. Silakan dilihat, tahukah kalian komponen apa saja yang bekerja pada sebuah komputer? Terus pertanyaan kedua itu bagaimana komponen-komponen tersebut dapat berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem kerja digital, dan yang ketiga itu dapatkah komputer bekerja tanpa campur tangan manusia? Ada 3 pertanyaan untuk asesmen formatifnya. Jangan langsung dijawab dulu, sabar. Untuk menjawabnya silahkan Anda klik link yang saya sediakan berikut. Jadi nanti Anda tidak perlu tulis di kertas, Anda langsung jawab saja melalui link, silakan. Itu untuk tugas individunya. Tugas kelompoknya ada di LKPD. Setelah selesai, nanti silahkan langsung membuat presentasinya, terserah Anda mau presentasinya seperti apa. Urutan presentasinya dimulai dari kelompok 1,
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan mulai bekerja. Gak apa-apa. Sudah? Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok? Oh, sini. Di depan saja, Mas. Gabung sama kelompok yang di depan. Gak apa-apa. LKPD-nya silakan dikerjakan asesmennya. Jawabannya boleh sama atau tidak dalam satu kelompok, boleh. Silakan, bebas. Asal dalam satu kelompok ya. Gimana? Sudah. Ini mending menghadap ke sini. Yuk, sini. Ini loh. Ini kan kelompoknya kan? Ya, silakan. Ini yang mengerjakan ini hadir ketua kelompok. Oke, silakan. Pakai wifi itu. Kalau wifi-nya mati pakai wifi. Gimana? Sudah selesai? Belum. Mau pakai PPT? Oh ya udah. Oke. Sudah dikerjakan? Oh iya. Ini kenapa? Sakit? Enggak. Dibantu temannya. Sudah selesai semuanya? Halo? Sudah? Ya, kalau sudah bisa dimulai kegiatan presentasinya. Ada yang mau maju duluan? Kelompok 1, siap? Ya, kelompok 1, silakan. Ya, yang lainnya silakan perhatikan ya. Temannya akan melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kami akan mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lurieda Gadis Sustianti. Saya Rizkita Aurel Widyaningtyas. Studi kasus kelompok 1. Atta Halilintar membutuhkan spesifikasi laptop untuk melakukan edit video untuk pekerjaannya sebagai konten kreator. Rekomendasikan spesifikasi laptop dan software yang dibutuhkan oleh Atta Halilintar tersebut. Jelaskan alasan kenapa spesifikasi tersebut yang dipilih. Atta Halilintar membutuhkan MacBook karena MacBook memiliki daya bahan mesin kuat dan dapat tahan lama, serta hardware yang berkualitas tinggi. Softwarenya, Atta Halilintar membutuhkan YouTube, CapCut Pro, Canva, dan Audacity. Kelompok yang lain mempersiapkan diri ya? Pak, ini sekalian saya. Ya, silakan. Silakan. Keyboard termasuk dalam kategori input, fungsinya untuk melakukan pemrosesan. Yang kedua ada printer, termasuk dalam kategori output, fungsinya mencetak data elektronik yang tersimpan dalam komputer. Google Drive, software, proses, fungsinya untuk pelayanan penyimpanan file. Pengguna, brainware, input, fungsi memberikan perintah pada komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan duduk dulu. Nanti. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, Pak Elvan boleh tanya? Boleh ya? Ya, oke. Pertanyaan gini. Sebagai seorang content creator, menurut Anda hal apa yang paling penting dimiliki oleh seorang content creator tersebut dalam pemilihan hardware? RAM-nya banyak. RAM-nya banyak. Terus? Buat ngedit video-video. Iya, buat ngedit video. Penyimpanannya penuh, yang banyak juga. Iya. Kameranya bagus. Kameranya bagus, ya. Fokusnya berarti ke multimedia. Ya. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan beri aplaus kepada kelompok 1. Ya. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Oke ya. Oke. Kelompok selanjutnya silakan lanjut.
kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zarin Fania Joyce, absen 7. Saya Kaila Syafia Zara, nomor absen 16. Studi kasus yang kami dapat yaitu Bu Nurul membutuhkan spesifikasi laptop untuk memfasilitasi pekerjaannya sebagai guru kimia dan bendahara sekolah. Rekomendasi spesifikasi laptop dan software yang dibutuhkan oleh Bu Nurul adalah jelaskan alasan kenapa spesifikasi tersebut yang dipilih. Menurut kelompok kami, komputer atau laptop yang dibutuhkan oleh Ibu Nurul adalah Dell Chromebook 3100 karena laptop ini cocok untuk edukasi di sekolah. Selain harganya yang murah, baterainya awet hingga 13 jam. Dan software yang kami sarankan yaitu dapat menggunakan Microsoft Excel karena dapat membuat laporan, menganalisis data, dan menghitung sebagai bendahara sekolah. Ya, lanjut silakan. Yang pertama ada Excel, yaitu fungsinya untuk membuat laporan, menghitung, dan menganalisis data. Lalu ada monitor yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU. Sudah? Sekian dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Jadi memang fokus utama sebagai guru itu kepentingan penggunaan perangkat komputer itu selain guru TIK ya, adalah untuk kegiatan office, kegiatan kantor seperti pembuatan surat, pembuatan data, dan pengolahan presentasi. Jadi utamanya memang di situ ya. Tepat ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Tidak ada? Tidak. Ya, kalau tidak ada, berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya. Sekian dari kelompok kami. Harus ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya, tadi Anda sudah mengenal perangkat hardware dan software dari sisi tampilan luar saja ya, mungkin saya ngomongnya. Hardware Anda tahu bentuk luarnya seperti apa, tapi pernah nggak kita berpikir isi dalamnya itu seperti apa? Ada yang pernah bongkar komputer? Tidak ada? Ngerusakin komputer teman? Pernah? Nggak berani ya? Ya udah. Komputer sekolah berani nggak? Nggak berani juga, ya. Ya, kalau tidak berani kita lihat video simulasinya saja ya. Apa yang perhatikan gambar di depan. Ini adalah bagian yang terdapat di dalam sebuah komputer. Nah, ini adalah CPU. CPU itu kalau di kotak seperti ini skemanya. Kalau di laptop, ini. Kalau di laptop atau di mana ini? Monitor yang plus CPU-nya itu bentuknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya, tolong diperhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mendapatkan studi kasus tentang Rizky Febian membutuhkan spesifikasi laptop untuk memfasilitasi pekerjaannya sebagai seorang musisi. Rekomendasikan spesifikasi laptop dan software yang dibutuhkan oleh Rizky Febian dan jelaskan alasan kenapa spesifikasi tersebut yang dipilih. Spesifikasi laptop. Prosesor dengan performa tinggi sangat penting untuk mengelola software produksi musik yang berat. Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7. RAM untuk mendukung multitasking dan mengelola audio lancar. 16 GB. Penyimpanan yang besar dan cepat dibutuhkan untuk menyimpan file musik dan rekaman. Kartu grafis, meskipun musik tidak membutuhkan grafis berat, kartu grafis yang baik dapat membantu rendering visualisasi musik. NVIDIA GTX 1650. 5. Layar, kenyamanan dalam melihat detail saat mengedit video atau visual. Part video, menghubungkan peralatan musik eksternal, port handphone atau mic yang baik. Tadi studi kasusnya nomor
Tiga. Tiga itu tentang siapa tadi orangnya? Rizky Febian. Dia itu siapa tuh? Musisi. Rizky Febian adalah seorang musisi. Apa fokus utama seorang musisi dalam menggunakan hardware? Ada yang bisa menjawab di sini? Apa? Penyusun lirik lagu mungkin. Ya, menyusun lirik lagu. Satu. Apa lagi? Untuk mengedit suara. Apa? Untuk mengedit suara. Mengedit suara. Ya, apa lagi? Jadi utamanya itu apa? Pengolahan suara. Ya. Audio. Ya, kalau untuk mengelola suara itu berarti input untuk mendapatkan suaranya itu juga harus jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid membutuhkan spesifikasi laptop untuk pekerjaan sampingannya sebagai seorang hacker. Rekomendasikan spesifikasi laptop dan software yang dibutuhkan oleh Pak Khalid. Jelaskan alasan kenapa spesifikasi tersebut yang dipilih. Ya, silakan dijelaskan. Laptop dan spesifikasi yang kami rekomendasikan adalah Dell XPS 15. Untuk spesifikasinya akan dibacakan secara bergulir. Prosesor Intel Core i7. RAM 32 GB 00 KS. Sebelumnya di awal kita review ulang, ada 3 hal yang saya sampaikan dalam sistem komputer yang perlu Anda pelajari. Yang pertama itu ada software, yang kedua hardware, dan yang ketiga brandware. Dari 3 komponen ini kira-kira yang paling berperan signifikan untuk profesi hacker itu apa kira-kira? Brainware. Brandware. Kenapa brandware? Karena kalau cara berpikir kita kurang, kita nggak mungkin bisa memahami. Ya, jadi teknologi itu mau sebagus apapun, kalau brandware yang mengoperasikannya kurang maksimal kemampuannya, maka teknologi itu juga tidak akan maksimal. Tapi sebaliknya, kalau yang mengoperasikannya itu orang yang sangat cerdas, seperti Pak Khalid tadi, yang punya kemampuan sebagai seorang hacker, maka teknologi apapun yang dia gunakan, pasti kemampuannya akan maksimal. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang hardware, software, dan brandware. Sebelumnya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem informasi. Sistem informasi itu kan ada yang namanya Mac OS, Mac Windows, ada Windows, ada Ubuntu. Nah, hari ini kita belajar tentang penggunaan hardware, software, dan brandware. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan beberapa buah pertanyaan. Ini pertanyaan asesmen formatif. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mungkin kita mereview dulu sekilas tentang hasil belajar kita hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Silakan, Kaila. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kaila Syafia Zara dari nomor absen 16. Sistem komputer. Komponen yang bekerja pada sebuah komputer yaitu yang pertama ada software, adalah perangkat lunak seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, dan sebagainya. Yang kedua ada hardware, adalah perangkat keras yang dapat dipegang seperti monitor, CPU, mouse, keyboard, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada brandware, adalah orang yang menggunakan perangkat seperti manusia. Di dalam hardware ataupun software ada pun bagiannya. Di hardware, CPU atau Central Processing Unit, salah satunya terdapat hard drive atau memori jangka panjang yang berfungsi menyimpan data. Ya, kesimpulan yang sangat bagus dari Kaila. Ya. Ada lagi? Ya, boleh. Kalau mau tepuk tangan silakan. Beri tangan tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Radit, ya silakan Radit. Minta tolong. Untuk kesimpulan belajar kali ini, Tolong didengarkan dulu ya. Ya, silakan Radit. saya dan teman-teman menjadi paham bagaimana cara komputer bekerja. Ya, Dan tentunya materi ini juga sangat penting, terutama kita sebagai generasi muda ya. perlu mempelajari teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Oke, ya. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Oke, cukup. Ya. Jadi memang generasi Anda adalah mungkin bisa dibilang generasi yang wajib untuk mempelajari teknologi. Nah, sebelumnya saya sudah berikan pertanyaan seperti yang saya perlihatkan pada layar monitor.
Tahukah kalian komponen apa saja yang bekerja pada sebuah komputer? Ada yang sudah tahu tadi? Selain Kaila, selain Radit, ada yang bisa beritahu saya? Oh iya, silakan. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan firmware. Oke, good, very good. Ya, Central Processing Unit. Jadi kalau kita jawab secara sederhana, bagaimana komponen-komponen tersebut dapat berinteraksi, dia itu sebenarnya terhubung melalui satu Central Processing Unit namanya CPU. Jadi CPU itu dia menghubungkan perangkat input dan perangkat output. Nah, bagaimana proses itu bisa dimanajemen dengan baik? Ada yang namanya software. Software itu membantu manusia untuk memahami cara kerja komputer dalam bentuk visualisasi. Nah, oke, pertanyaan yang ketiga, dapatkah komputer bekerja tanpa campur tangan manusia? Ada yang bisa jawab? Ayo, jawabannya iya atau tidak. Siapa yang menjawab tidak? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Lainnya menjawab ya? 5. Apakah komputer bisa bekerja tanpa campur tangan manusia? Pernahkah Anda, oke, pertanyaan dibalik gini. Pernahkah Anda melihat komputer yang bekerja secara otomatis? Tanpa didahului oleh instruksi manusia? Tidak. Tidak. Yakin? Ya, jawaban ini kalau di zaman saya mungkin jawabannya pasti tidak ya. Tapi di zaman Anda mungkin mulai ada pengecualian. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada yang namanya teknologi AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu adalah teknologi yang diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi suatu saat, misalkan AI sudah bisa berpikir secara mandiri, bisa jadi manusia itu sudah tidak dibutuhkan dalam proses kerja komputer. Bisa jadi Anda tidak perlu lagi dilibatkan dalam proses kerja komputer. Yang terjadi apa kalau manusia itu sudah tidak dibutuhkan lagi saat komputer bekerja? Masalah apa kira-kira yang muncul? Siapa yang jawab? Masalah apa yang akan muncul? Pengangguran, Pak. Ya, pengangguran. Salah satu hal yang saat ini sedang jadi masalah besar dengan munculnya teknologi AI itu adalah pengangguran. Kenapa? Karena pekerjaan yang mestinya dikerjakan manusia sekarang mulai dikerjakan oleh mesin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda suatu saat bakal kalah dengan mesin atau tidak? Itu saya tidak bisa jawab ya, Anda sendiri yang bisa menjawab. Informatif sudah, oh ya, sekarang silakan scan lagi kode di depan, biar saya bisa lebih mengetahui hasil belajar Anda hari ini. Silakan di-scan, dijawab, sesuai dengan sudut pandangnya Anda, apakah perlu diberikan evaluasi ke depan ataukah tidak, ataukah sudah baik ataukah belum, silakan dijawab sesuai dengan pemahaman Anda. Di-scan, nanti jawabannya akan masuk ke Google Form, ke database Pak Elvan. Silakan. Silakan dijawab. Nanti hasil dari refleksi ini akan saya gunakan untuk evaluasi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan Anda pelajari adalah tentang jaringan komputer dan internet. Silakan nanti Anda pelajari apa itu jaringan komputer, apa itu jaringan internet, apa dampaknya bagi kehidupan Anda saat ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Waktunya juga sudah hampir selesai. Silakan ditutup. Ketua kelasnya mungkin dipimpin doa dulu. Oh, jawabannya. Silakan. Silakan. Nur, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran saat ini, marilah berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.